Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar, juga mengadopsi prinsip-prinsip muamalah dalam setiap aspek kegiatannya. Prinsip hidup muamalah Muhammadiyah mencerminkan komitmen organisasi ini untuk menjalankan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Berikut adalah beberapa prinsip hidup muamalah Muhammadiyah yang mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam berbisnis. Yang pertama ada keadilan ekonomi. Muhammadiyah mempromosikan keadilan ekonomi sebagai prinsip utama dalam muamalah. Ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Kemudian yang selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi. Prinsip hidup muamalah Muhammadiyah juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi golongan yang kurang mampu. Organisasi ini mendorong untuk memberikan dukungan dan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kemudian yang selanjutnya ada transparansi dan integritas. Muhammadiyah menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta menghindari praktik-praktik korupsi atau penipuan. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Prinsip hidup Muhammadiyah Prinsip hidup muamalah Muhammadiyah juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Organisasi ini mendorong untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsistensi dengan nilai-nilai Islam. Seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah harus konsisten dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti riba, masyir, gohar, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan ekonomi. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya pendidikan ekonomi yang berkualitas untuk meningkatkan pemahaman anggotanya tentang prinsip-prinsip muamalah Islam dan keterampilan dalam berbisnis secara etis. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pengusaha dan pembisnis untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Kemudian yang terakhir ada dengan mengadopsi prinsip hidup muamalah yang mencerminkan nilai-nilai Islam, Muhammadiyah berusaha untuk menjadi contoh dalam menjalankan transaksi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kemasyarakatan umum. Melalui komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam muamalah, Muhammadiyah berperan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan langsung dipandu sama moderatornya siapa tadi di awal? Mas Tatang Kang langsung Tatang ya, buka Kang lagi. Tatang. Silakan Kang Tatang dipandu. Lagi kerja, Pak. Oh, lagi kerja. Ya sudah. Ya sudah yang ada aja yang ada. Assalamualaikum Bu Eka, boleh nanya? Nah, silakan Waalaikumsalam. Pak Deddy. Baik. Silahkan. Jangan susah-susah. Jangan lupa dicatat ya Mbak Eka ya, nanti di-share di grup seperti biasa. Ya. Baik, Abah. Ya. Bu Eka, mohon maaf mau tanya dari muamalah prinsip dasar Islam itu sejauh ini mungkin apakah ada data di Bu Eka penerapan ataupun aplikasi muamalah ya sesuai dengan syariat Islam di Indonesia seperti apa? Itu aja sih ya. Terima kasih Bu Eka. Bisa dipahami Bu ya, maaf Bu. Insya Allah, Pak. Saya catat dulu ya, penerapan muamalah di Indonesia ya. Iya, berdasarkan prinsip
Islam itu seperti apa hari ini? Baik dari segi penjelasan maupun mungkin ada persentase ataupun data, boleh Bu disampaikan aja. Makasih Bu. Sama-sama. Silakan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Yang lain silakan. Izin bertanya ya, Mbak Eka. Silakan. Terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kondisi di Indonesia kan misalnya ada ormas atau komunitas yang ketika mereka mengerjakan sesuatu yang ma'ruf gitu ya, amar ma'ruf itu eh, pasti banyak yang ikut, kemudian didukung dan sebagainya, terlihat indah begitu. Tapi ketika di Indonesia ini ada yang eh, konsen padahal nahi mungkar begitu. Ya amar ma'rufnya ada, tapi banyak juga mengerjakan nahi mungkar. Mungkin seperti yang pernah dibubarkan begitu ya di Indonesia. Itu cenderung sedikit sekali gitu ya. Kadang seperti terlihat tidak simpatik dan sebagainya. Fenomena seperti itu apakah eh, terjadi sudah sangat umum di dunia atau di Indonesia ini, atau memang dari dulu ya, tahu dari zaman dahulu itu sudah seperti itu terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu aja mungkin Mbak Eka. Baik, terima kasih Pak Marianto. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain? Pak Mas, Ya, siapa tadi yang manggil ya? Mas Ulin itu. Pak Mar tanyanya udah belum? Kalau saya mah Sudah. Pak Mar pertanyaannya Nah, sudah. ini Mas Ulin udah siap-siap pertanyaan sulit ini Iya nih, biasanya. aduh. ya enggak lah, mau nyimak dulu lah. Ya, Mas Ulin nyimak dulu ya. Untuk teman-teman yang lain, Izin bertanya, Mbak Eka. Halo. Mereka menggigil Mas. Oh, sakit mungkin ya dicecar Admin pertanyaan. itu jawaban itu. Lakinya pun jawaban. Itu boleh gak? Partnernya pada hilang. ya silahkan. Lagi menggigil. Ini menarik sekali mengenai muamalah ya. Nginap kan? Nggak nginap. Ya, yang dimana punya peran sangat penting dalam kehidupan ataupun roda roda perekonomian di sebuah umat ya. Karena salah satu dalam 4 di Al-Quran itu yang tertera adalah muamalah. Jadi kalau di Al-Quran itu disebutkan bahwa Al-Quran itu dibagi menjadi 1 ibadah, 2 jinayah, 3 muamalah, 4 adalah munakahat gitu ya, rumah tangga. Nah, menyikapi muamalah hari ini yang mana
lebih condong kepada dunia barat ya, secara prinsip dan juga keberjalanannya. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar harapan dari kelompok satu bahwa eh, prinsip muamalah ataupun prinsip hidup muamalah yang hari ini dipresentasikan itu bisa direalisasikan 100% di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya adalah Muslim ya, ataupun mungkin lebih jauh lagi kepada dunia. Dan apakah sudah pernah terimplementasikan sebelumnya di seluruh dunia atau belum gitu ya? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Mas Gugun, terima kasih. Oke, masih ada. Baik, Kak, gimana? Saya jawab Udah yang berapa? pertanyaan nomor 1 dulu ya, Bas. Untuk Ya, penerapan silakan. muamalah di Indonesia berdasarkan presentasi ataupun data. Apa tuh tadi? Jadi kalau data dari transaksinya, sebagian besar penduduk Indonesia terlibat dalam transaksi. Kok jadi transaksi? Udah. Tadi mereka kelompoknya siapa aja ya? Saya dibantu. Bertiga, cuma Mas Tatangnya lagi kerja. Oh iya, itu bosnya rese katanya. Penerapan muamalah di Indonesia berdasarkan presentasi ataupun data. Kalau itu sebenarnya sulit ya. Secara langsung mengenai penerapan muamalah berdasarkan kemuhamadian di Indonesia tanpa akses ke data yang relevan. Namun saya dapat memberikan beberapa informasi umum mengenai penerapan muamalah di kalangan komunitas Nahdlatul Ulama atau NU, yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip kemuhamadiahan. Mengenai prinsipnya itu kan ada yang di koperasi syariah, pendidikan dan kesehatan, zakat dan infak, dan pengusaha syariah. Terus, Sebentar, Bang. jadi Bu Eka selain sama Pak Tatang sama siapa lagi? Dengan Herlina, Pak. Apa? Mbak Erlina. Sama saya juga ini masih di kampus, Pak. Oh, yang di Karawaci ya? Iya, betul, Abah. Oke, oke. Masih melayani. Masih ada dosen. Iya. Iya, santai saja. Baik. Izin bantu jawab untuk pertanyaan nomor 1 terkait data. Kalau untuk datanya mungkin saya nggak bisa nyajiin, tapi
saya mungkin bisa kasih jawaban berdasarkan penalaran saya pribadi aja. Kalau menurut saya untuk penerapan prinsip muamalah di Indonesia itu masih minim ya, karena mengingat di Indonesia ini kan kita hidup dalam keragaman suku, ras, dan agama, dan nggak semua di Indonesia itu orangnya beragama Islam, walaupun mayoritas beragama Islam. Jadi untuk penerapan prinsip muamalah itu masih sangat minim kalau menurut saya sih, Pak. Oke, kalau dilihat dari data market share perbankan syariah ya atau lembaga keuangan syariah, itu kan baru 5% ya. Sekitar 5%, paling lebih sedikit ya, sampai 5-7%. Nah, itu kalau data yang dimaksud adalah keterlibatan di artinya melakukan transaksi ya di lembaga keuangan syariah, ya cuma segitu. Kalau yang ditanyakan misalnya seberapa besar ya masyarakat Muslim atau masyarakat Indonesia pada umumnya yang mendukung atau yang terlibat dalam proses keuangan atau ekonomi syariah, itu bukan yang ditanyakan tadi. Iya betul, salah satunya Pak. Betul, Bang. Betul. Nah, iya, jadi kalau data yang valid itu ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud itu adalah ekonomi Islam atau praktiknya ya secara umum, ya tentu saja dalam dalam perdagangan secara umum ya, transaksi-transaksi atau proses ekonomi yang terjadi di masyarakat ya tentu lebih besar. Tapi kalau kita lihat dari sudut formalitas ya di lembaga-lembaga keuangan syariah, yang ada itu ya cuma itu tuh ya, sekitar 5 atau ya sampai 7% ya. Itu pun ya udah susah payah ya, karena udah berapa tahun ekonomi syariah di Indonesia itu ya, kita karena sistemnya itu bottom up ya, tidak seperti di Malaysia top down, itu kita agak cenderung lebih lambat ya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bahkan Singapura aja yang katanya pemerintahannya didominasi non-muslim, mereka sudah bertekad menjadi pusat keuangan syariah dunia ya. Itu luar biasa. Jadi kalau bicara data mungkin itu yang paling valid tuh Mbak Pak Idi ya. Siap, Jadi Pak dosen. Kalau secara otoritas atau tanggung jawab muamalah secara syariah itu termasuk ada di Kemenag nggak, Pak dosen? Misalnya ada di MUI atau Kemenag gitu untuk pengembangan ataupun peningkatannya. Nah, seperti MUI itu hanya endorsement ya. Dan ingat, salah satu rujukan utama standarisasi ya, keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah itu adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi sangat besar sekali perannya ya. Nah, cuma itu tadi kan MUI ini tidak terlalu mengakar ya ke akar rumput ya. Karena dia kan semacam ormas yang merupakan tempat berkumpulnya ya atau silaturahimnya ormas-ormas Islam yang ada. Nah, sehingga memang lebih cenderung sebagai sifatnya himbauan-himbauan. Tetapi secara kekuatan hukum itu sangat kuat sekali posisi DSN MUI ya, karena itu diperkuat oleh undang-undang perbankan syariah itu. Jadi semua lembaga keuangan syariah yaitu harus merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI Pusat gitu.
Nah, kalau saya adanya di komisi fatwanya, jadi bukan di DSN-nya. Nah, tapi ya sering juga kadang-kadang apa namanya dilibatkan dalam diskusi-diskusi ya, di DSN. Nah, itu tetapi ya itulah itu sebagai acuan apa formalnya ya. Tetapi MUI secara kelembagaan ya hanya bisa menyampaikan atau menghimbau ya. Nah, Kementerian Agama sendiri ya, Kementerian Agama itu kan bukan cuma Islam ya. Ada agama-agama lain. Jadi ya sifatnya begitu juga. Hanya sebagai apa namanya pendukung aja gitu. Tidak tidak apa tidak mengikat ya, tidak mengikat. Oleh karena itu juga Kementerian Agama juga secara struktural dia tidak ada hubungannya dengan apa namanya lembaga keuangan syariah. Tidak ada hubungan secara langsung. Ya paling sifatnya endorsement, ya himbauan-himbauan gitu ya. Tidak ada hal-hal yang sifatnya mengikat. Begitu Pak Edi ya, sebagai tambahan tadi Siap. dari Terima kasih Pak dosen. sama-sama. Silakan dilanjutkan. Tadi ada berapa pertanyaan, baik Kak? Ada 3, Abah. Ya, Yang nomor silakan. 2 dari Pak Mar ya. Yang amar ma'ruf nahi munkar ada, tapi nahi munkar di Indonesia cenderung sedikit sekali atau tidak simpatik. Fenomena seperti itu sudah terjadi dari zaman dahulu terkait amar ma'ruf nahi munkar. Apakah benar sudah terjadi dari zaman dahulu? Pertanyaannya Pak Mar. Apa benar begitu Pak Mar? Marianto, Ya wis kayak gue ya ora apa-apa. ora popo. Kak Herlina mau bantu jawab? Pulang jam berapa, Miss? Silakan. Atau yang lain juga boleh. Boleh apa bantu kelompoknya Mbak Eka ini silakan. Iya, mungkin nambahin biar jawabnya enak. Kenapa sih yang nahi mungkar itu sedikit sekali? Cenderung orang milihnya yang amar ma'ruf gitu. Kalau Oh, kajian-kajian yang amar ma'ruf itu kayaknya orang lebih senang gitu ya. Kalau udah berbicara nahi mungkar itu ya mundur teratur atau melipir. Gitu aja mungkin mereka. silakan. Kenapa itu katanya apa nahi mungkarnya, pencegahannya kok lebih apa kendor dibanding dengan amar ma'rufnya? Apa betul begitu? Bantu jawab sedikit. Silakan Pak Muhtadin. Kalau yang lebih sederhana di setahu kami sih, nahi mungkar itu eh, terkadang lebih sulit karena yang terutama di kondisi kita sekarang ini, kebanyakan yang apa namanya melakukan atau yang ingin dicegah itu lebih di atas daripada yang mencegah. Misalnya rakyat lebih paham suatu perkara, tapi yang mau didakwahi ini pimpinannya atau apa namanya yang lebih di atas atasannya atau pemerintah di setempat, sehingga eh, memang lebih sulit jika nahi mungkar itu dilaksanakan tidak selevel dengan yang ya anggaplah seperti Nabi Musa ke Firaun begitu. Kalau di zaman sekarang apa namanya yang didakwahi kan lebih di atas begitu. Jadi terkadang dia membuat para apa namanya yang mengusung nahi mungkar itu lebih cenderung mundur teratur. Makanya pentingnya organisasi itu dikuatkan sehingga ketika levelnya hampir sama misalnya, karena kalau nahi mungkar dari bos ke bawahan itu mudah. Misalnya kalau bos mau menerapkan aturan syariat semua harus sholat berjamaah misalnya,
otomatis lah itu karena lebih di bawah. Nah, itu sih sederhananya menurut saya. Kalau amar ma'ruf hampir semuanya bisa, apalagi kalau mengedepankan akhlak, maka itu lebih nyaman. Mungkin disitulah tantangannya. Saya hanya menyampaikan fenomena yang ada, kira-kira seperti itu. Abah, syukran. Baik, terima kasih. Jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya ya sepaket lah ya. Orang itu kalau beramar ma'ruf ya, menyuruh pada kebaikan ya secara langsung atau tidak langsung dia pasti sudah berupaya untuk mencegah kemungkaran ya. Demikian juga yang mencegah kemungkaran ya berarti dia secara langsung atau tidak langsung ya mendorong orang untuk berbuat yang ma'ruf atau kebaikan. Hanya saja kan di sini sebetulnya masalahnya apa? Masalah strategi, ya, cara, gitu, pola, gitu. Ya, karena ingat, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilakukan dengan yang ma'ruf. Ya. Baik amar ma'rufnya maupun nahi munkarnya harus dilakukan dengan cara ma'ruf atau cara yang baik. Gak boleh amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang mungkar. Karena nanti akan menimbulkan kemungkaran yang baru atau kemungkaran yang lebih besar. Nah, khusus untuk misalnya nahi munkar itu kalau sampai dalam tahap kewenangan, penindakan, itu kan tanggung jawab amar ma'rufnya ada di mana? Ya ada di pemerintah. Gak boleh kita main hakim sendiri. Nah, kita sebagai rakyat paling amar ma'rufnya lewat apa? Lewat tulisan, ya. Lewat lisan, ya. Atau pengajaran-pengajaran. Tidak boleh sampai melakukan penindakan. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Maryanto itu ya amar nahi munkar dalam sampai pada bentuk tindakan gitu. Nah, itu ingat Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang mengingatkan jangan mengambil alih wewenang negara pemerintah. Ya, karena kalau nahi munkar dilakukan oleh sembarang orang ya atau hanya bermodalkan semangat itu hanya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar gitu. Nah, jadi nanti akan ada konflik-konflik yang sifatnya horizontal. Nah, oleh karena itu kita berbuat ya amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan proporsinya masing-masing. Tidak boleh istilahnya overlapping ya nggak boleh ya apa yang menjadi haknya pemerintah ya kewajiban pemerintah biar mereka yang melakukan. Nah, kita mengendorsement atau mengingatkan pemerintah untuk melakukan hal itu ya gitu. Makanya kemudian cara-cara kita ya dalam bernahi munkar misalnya melalui melalui jalur-jalur pengadilan ya. Atau misalnya kemarin tuh yang merasa ada kemungkaran dalam pemilu ya, menempuh melalui MK ya. Ya walaupun hasilnya begitu-begitu aja gitu. Tapi ada yang jelas udah ada upaya gitu. Udah ada upaya. Jadi hal itu yang perlu diingat. Ya, jadi jangan melakukan nahi munkar tapi sembarangan itu malah menciptakan kemungkaran yang baru. Ya. Dan akan menimbulkan fitnah ya, chaos yang lebih besar. Ya, jadi madorotnya malah akan lebih besar. Kalau nahi munkar bermodalkan semangat doang. Ya. Nah, itu perlu diingat ya oleh kita semua. Jadi jangan modal semangat aja tapi ilmunya juga. Ya. Nah, insya Allah kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan proporsinya masing-masing, kadarnya masing-masing, ya, kewenangannya masing-masing, insya Allah akan terwujud ya. Minimal pola keseimbangan. Ya, jangan khawatir. Ya. Jadi jangan kemudian ada yang berpikir seolah-olah pemilu itu misalnya ya. Pemilu itu segala-galanya. Wah, ini kalau udah begini udah dah hancurin negara. Enggak juga ya. Dulu juga kita ngomong begitu tuh ya. Waktu Prabowo kalah, ya kita ngomong begitu tuh ada yang ngomong begitu. Tapi ya negara baik-baik aja ya. Ada kekurangan-kekurangannya biasa lah.
tapi nggak sampai hancur-hancuran banget gitu kan. Nah, sekarang Prabowo-nya menang ya, terus ya masih begitu juga ya nggak apa-apa, ya itu sebagai bentuk apa, peringatan atau pengingat ya, dan penyeimbang supaya orang itu enggak terlalu condong ke pemerintah semua, sehingga proses demokratisasi di negara kita berjalan dengan baik. Ya, harus ada oposisi ya. Ya, jangan kayak kemarin banget sih ya, ke oposisinya agak di apa tuh, agak disuapin semua, jadi mereka pada diem. Pas di ujung baru teriak kan, gitu. Itu biasa, nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu berlebihan menanggapi hal-hal seperti itu. Kita lakukan nahi munkar itu sesuai dengan apa kadar proporsi dan wewenang kita masing-masing. Ya. Allah pasti akan menunjukkan ya kebenaran itu jalannya. Ya. Tidak ada perbuatan baik dan perjuangan yang sia-sia. Lakukan terus ya dengan proporsinya masing-masing. Jangan mengambil wewenang yang justru bukan wewenang kita ya. Itu nanti akan timbul kerusakan atau madorot yang lebih besar. Nah, itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ya, mengingatkan soal masalah ini. Sama itu apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syiasah Syariah juga begitu ya. Nggak boleh apa namanya hak-hak pemerintah atau kewajiban mereka diambil alih oleh massa. Jangan, itu nanti akan terjadi konflik horizontal, akan besar. Nah, makanya apa ormas-ormas yang suka main hakim sendiri itu ya memang bagus ditertibkan ya, karena apa, itu akhirnya menimbulkan gesekan horizontal. Dan alhamdulillah sekarang kan lebih apa, lebih lembut ya, lebih strategis ya gitu. Kalau semangatnya kita sama-sama mendukung. Sama-sama mendukung. Cuma mungkin caranya, proporsinya, kemudian gayanya ya. Janganlah pakai bahasa-bahasa kasar ya. Sampai merendahkan, menghinakan. Ya enggak begitu ya. Orang Nabi Musa aja tadi kata Pak Muhtadin kan. Nabi Musa aja menghadapin Fir'aun suruh pakai kata-kata yang lembut ya. Wa qul lahum qawlan layyina. Ya. Jadi ke Fir'aun aja yang kejahatannya, kebobrokannya super gitu ya. Udah enggak ketakar gitu. Itu masih disuruh ngomong lemah lembut. Nah, apalagi ini bukan Fir'aun gitu. Gitu. Ya makanya Ya, ketika Pak. Harun Ar-Rasyid itu didatangi seorang ulama ya, bukan ulama lah, ustadz lah ya. Ustadz yang modal semangat gitu ya. Tapi ilmunya kurang gitu. Dia mau apa makanya mau mengkritik pemerintah ya. Tapi kamu jangan sakit hati ya kalau aku berkata-kata kasar dan seterusnya. Apa apa kata Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid itu kan pemerintah yang alim, dia dikelilingi banyak ulama ya. Apa kata, hei bodoh katanya. Itu apa, ada orang katanya yang lebih mungkin kalau mungkar lebih mungkar dari aku ya. Dan ada orang yang lebih mulia dari kamu, yaitu Musa maksudnya. Yang lebih mungkar itu maksudnya Fir'aun. Nah, Musa aja kepada Fir'aun diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan kata-kata yang sopan, yang santun ya. Qaulan layyin. Jadi jangan kemudian kita melakukan membalas kekerasan dengan kekerasan yang sama. Itu akan chaos ya. Atau membalas bullying dengan bullying ya. Membalas hinaan dengan hinaan. Oh, itu mah sama aja, nggak ada bedanya ya. Kita sama mereka, cuma kita pakai nama-nama agama gitu. Tapi kelakuannya sama aja gitu. Ya menghina, membuli, merendahkan, ya nggak ada manfaatnya. Begitu barangkali ya. Jadi harus diluruskan ya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan cara yang ma'ruf ya, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Gimana caranya? Harus proporsional. Kan dalam hadisnya begitu kan ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat adanya kemungkaran, hendaklah ubah dengan tangannya, maksudnya dengan kewenangannya. Dia punya kewenangan apa? Lakukan. Itu pemerintah ya. Fa'ilam yasati pabilisani, kalau tidak punya kewenangan ya dengan lisan, ya ngomonglah baik-baik gitu ya. Dia bukan pemerintah, ya ngomonglah baik-baik ya. Itu tempuh saluran-saluran demokratis. Ngomong juga nggak berani atau nggak sempat atau tidak punya salurannya, ya minimal kita berdoa. Walaupun doa itu gimana? Ya, adaful iman. Ya nggak apa-apa, itu masih punya iman ya dibandingkan dengan orang yang masa bodoh terhadap keadaan negara, gitu, keadaan masyarakat.
Barangkali begitu ya, Mas Maryanto ya. Siap. Ya, wallahu taala alam. Silakan lanjutkan, Mbak Eka. Ya, Baik, pertanyaan yang ketiga dilanjut sama sama Kak Tatang ya. yang tiga apa ya? Bentar. Datang, udah Ketiga, beres kerjanya. iya udah Pak. Nah, besok atau lanjutkan. Baru sampai di meja. Untuk pertanyaan Mas Gugun ya, menurut Anda seberapa besar harapan prinsip hidup muamalah? Gitu ya Mas Gugun ya? Betul, Kang. Bisa. Menurut Anda Maksudnya seberapa gimana besar? itu? Menurut Anda seberapa besar harapan prinsip hidup muamalah? Boleh Jadi, diulang, Kang? ya, ini kan kita muamalah itu memang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena bagian dalam apa diatur juga seperempatnya di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, kalau dilihat dari materi kan cukup lumayan ada harapan ya, terkhusus hari ini bermuamalah di Indonesia yang memang secara apa hukum-hukumnya memang kan belum bisa diimplementasikan karena walaupun secara total muslimnya kan terbanyak ya gitu ya. Dan yang menjadi rujukan hari ini dalam bermuamalah kan banyak dianutnya yaitu dari barat gitu kan ya. Nah, maksudnya jadi seberapa besar sih dari kelompok satu ini bahwa muamalah yang tadi apa materi yang dipresentasikan ini secara ada contohnya kan prinsip muamalah Muhammadiyah itu ya. Seberapa besar sih harapan dari kelompok satu bisa eh, bahwa prinsip ini bisa diimplementasikan di Indonesia secara kafah gitu ya, terkhusus umumnya di dunia itu. Seperti itu, Kang. Eh, eh, berat banget Maka ya. Gini, saya pribadi, ya, saya jawab dengan konsep saya sendiri siap, terkait Bang. untuk muamalah ini yang saya pahami adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Oke. Apa yang tadi saya tadi saya paparkan terkait prinsip-prinsip dasar Islam itu ada tauhid, kejujuran, keadilan dan lain-lain. Nah, seberapa besar implementasinya, realisasinya ya, maksudnya gitu ya. Nah, itu Betul, Kang. saya itu sangat berharap besar banget karena prinsip dasar Islam ini dalam muamalah itu benar-benar menurut saya bagus. Kenapa menurut saya gini? Karena prinsip dasar ini nggak uh, ada terdapat dari individu orang masing-masing. Bisa nggak mereka ini merealisasikan sifat-sifat dasar ini, prinsip dasar ini, kayak seperti tauhid, kejujuran, keadilan, persamaan derajat, musyawarah, tolong menolong. Karena kalau individu pribadinya manusia sudah melekat untuk prinsip-prinsip dasar tersebut, menurut saya mungkin pribadi sendiri sudah lebih baik dan bisa merubah dunia karena prinsip ini tuh lebih banyak untuk kita bersosial dalam bermasyarakat gitu. Kayak kejujuran, kita harus jujur, keadilan, kita derajat. Contoh seperti ya banyaklah di televisi banyak hal yang sudah melebihi di luar prinsip-prinsip dasar Islam seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Gimana, Mas Gugun dan yang lain?
Nah, silakan. Jadi kalau secara prinsipil, apa prinsip-prinsip muamalah dalam Islam itu ya sangat universal. Itu udah lintas apa ya, udah lintas agama lah. Udah lintas agama, lintas keyakinan ya. Jadi prinsip-prinsip yang sangat dapat diterima oleh semua kalangan ya. Ya tentu saja semua kalangan di sini adalah yang apa punya pikiran yang waras ya gitu. Jadi ada keadilan gitu kan, kemudian apa namanya em, apa keadilan terus persamaan ya. Kejujuran, toleransi, Jujur itu kan itu sangat universal. Mungkin yang agak sedikit nyerempet ya, lebih apa namanya istilahnya lebih khusus seperti adamul maisir ya. Tidak adanya unsur judi. Nah, itu mungkin ya. Tapi ya secara umum ya teori ekonomi umum pun ya mengadopsi hal itu ya. Adamul maisir atau adamul riba ya. Ya riba itu kan lekat dengan kezaliman ya. Juga sebetulnya pada prinsipnya ekonomi itu inginnya seperti itu ya, ekonomi umum pun. Ya mungkin cara-caranya kemudian penerjemahan dari langkah-langkah itu yang tidak apa namanya yang tidak ada titik temunya ya. Saya kira nanti itu kalau dibahas secara lebih detail akan dapat benang merahnya. Jadi ya prinsip-prinsip yang tadi dikemukakan oleh Bapak Ibu sekalian ya kelompok satu ini itu sudah merupakan prinsip-prinsip yang sangat universal ya. Dan saya kira tidak ada yang menolak itu ya kecuali mungkin orang-orang yang memang sudah apa ada di zona nyaman dalam apa dalam posisi sebagai penindas. Itu mungkin lain lagi ya. Orang kalau sudah ada di zona nyaman tuh susah dinasehatinnya ya. Iya, Nah, Pak, itu betul. ya apalagi dia di posisi yang dalam diuntungkan gitu kan. Tentu saja dia akan keberatan ya dan akan apa merasa terusik jika ada nilai-nilai Islam itu yang mengusik kepentingannya. Oleh karena itulah ya secara muamalah ya apa pembelaan Islam terhadap orang-orang marginal ya yang terpinggirkan ya yang tertindas itu menjadi model perjuangan yang sifatnya juga universal. Nah, oleh karena itulah kadang-kadang memang prinsip-prinsip muamalah Islam ini sering apa lebih didekatkan dengan konsep-konsep sosialisme Islam, ya, sosialisme lah gitu ya. Bahkan dalam taraf tertentu mungkin ada bentuk komunismenya gitu ya. Ya mungkin komunisme yang bertuhan ya. Atau komunisme religius itu. Ya itu dalam titik itu selalu ada persinggungan ya. Ya sama dengan kapitalisme juga Islam itu ada titik singgungnya ya, ada titik temunya. Makanya Islam itu dalam prinsip-prinsip muamalahnya sering dijadikan atau sering disebut sebagai the third way ya, the apa namanya jalan ketiga ya atau apa namanya the moderate way ya. Jalan yang moderat antara apa kapitalisme dan sebetulnya kalau diamalkan ini mungkin akan ya mencapai titik keseimbangan ya dalam kita melakukan apa namanya proses pemerataan terutama pemerataan kesempatan terhadap akses-akses atau sumber-sumber ekonomi ya. Dan yang sekarang dianggap terjadinya ketidakadilan itu kan begitu ya. Sumber-sumber ekonomi ya kekayaan negara itu hanya dapat diakses oleh segelintir orang dan itu apa namanya ditentang oleh Islam kan dalam Islam nggak boleh ada monopoli itu ya nggak boleh ada konglomerasi itu ya dalam Islam itu sampai dikatakan gimana apa namanya kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum jadi kekayaan itu jangan muter di situ-situ aja nggak boleh ya istilahnya tuh sekarang apa yang lagi ngetren itu apa lingkaran itu Oligarki, Pak. Oligarki. oligarki. Ya. Sekarang kan yang lagi ngetren itu tidak boleh
ya dalam Islam itu harus semua orang itu punya akses yang sama ya. Nah, dalam apa keadilan yang dimaksud itu begitu ya, bukan sama rata sama rasa ya. Enggak, bukan ya. Tapi akses ya yang sama, kesempatan yang sama ya terhadap sumber-sumber ekonomi itu ya harus diberikan kepada semua orang ya. Tidak boleh hanya diperuntukkan ya, apalagi menjadi hak eksklusif sekelompok orang, itu enggak boleh ya gitu. Makanya prinsip pemerataan dalam Islam itu sebetulnya pemerataan kesempatan ya gitu, pemerataan kesempatan terhadap sumber-sumber ekonomi itu. Dan itu merupakan apa? Itu ya logika umum lah ya sebetulnya. Ya yang akan terusik ya itu tadi ya, apa namanya, para kapitalis ya, purba gitu ya, yang sudah terlampau enjoy dengan posisinya gitu ya. Begitu. Jadi itu sebenarnya ya merupakan perjuangan yang sifatnya apa ya, abadi lah ya. Karena memang apa namanya, pertentangan antara kelas yang zolim dengan yang dizolimi akan selalu ada di posisi mereka-mereka yang saya kira Kang Gugun kumaha? Wah, geus sare digana. Siap bah. Kalau Mbah Tajan Mbah. Eh, ya, cuman Mbah gini Mbah. Apakah yang tadi ya seperti konglomerasi oligarki gitu ya. Nah, apakah itu memang bisa nanti dihilangkan dengan cara bagaimana? Apakah sistem Islam dulu harus tegak atau gimana, Bah? Seperti itu. Ya, sistem Islam itu tadi ya yang disebut dengan sistem Islam itu yang universal tadi. Ya, kita mungkin tidak perlu menggunakan label atau nama Islam ya. Yang penting kan substansinya. Ya. Karena sekarang juga banyak toh kan negara-negara yang memakai simbol-simbol Islam ya, tetapi pelaksanaan kenegaraannya seperti kerajaan ya. Kerajaan itu kan sebenarnya enggak. Kerajaan itu kekuasaannya di tingkat apa, di sekelompok mereka aja tuh ya. Bahkan lebih sempit dari oligarki ya. Iya. Keluarga kan. Makanya yang dikatakan sebagai apa sistem kerajaan itu ya, itu kembalinya sistem jahiliyah ya pasca Khulafaur Rasyidin ya. Makanya Abu Darda menentang keras ya kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai orang yang mengembalikan sistem tata kerajaan ya, sistem pemerintahan jahiliyah. Gitu ya, kalau dalam politik Islam itu ya. Nah, jadi ya apa yang disebut dengan sistem yang Islam itu ya yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan dalam apa prinsip-prinsip muamalah tadi itu ya, ada keadilan ya, ada persamaan ya, apa namanya, ada kejujuran ya, ada muzulmi, ada mu riswah, ada mu apa maisir ya, ada mu riba dan seterusnya ya, termasuk tadi apa ada mul ghoror. Jadi ya itu ditegakkan apa bersama-sama ya dengan semua elemen masyarakat. Bahwa nanti akan ada kekurangannya ya, ada apa ketidaksempurnaan ya, nggak bakalan kita mencapai titik yang sempurna itu ya, kan itu nanti kalau pengen nyaman semua gitu ideal ya, ntar di akhirat kan begitu ya. Jadi sekarang itu yang paling penting apa, itu posisi kita ya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran kan gitu. Jadi apa, bukan soal menang kalah ya, bukan soal itu ya, tetapi apa posisi kita ya ada di pihak mana ya dalam memperjuangkan kebenaran itu. Jadi nggak apa-apa kalah, nggak apa-apa minoritas, nggak apa-apa nanti misalnya ada kurang-kurangnya, tetapi ada keinginan kuat, upaya yang nyata ya, dan untuk menegakkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, kita nyebutnya nilai-nilai Islam.
Tapi yang non Muslim kan nggak ngerti kalau disebut begitu ya, makanya nggak perlulah pakai label Islam. Yang penting substansinya, ya keadilan, kejujuran dan seterusnya. Ya apalagi kita hidup di negara yang cukup majemuk gitu. Saya kira harus juga apa? Harus strategis ya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran itu ya, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sangat primordial ya. Kita kan pengennya kebahagiaan itu buat semua orang ya, gitu. Keberhasilan itu buat semua orang, tidak untuk kita. Makanya Islam kan jargonnya rahmatan lil alamin. Jadi Islam hadir untuk membahagiakan semua orang ya, semua kelompok. Oleh karena itu kita jangan terjebak oleh apa namanya bahasa bahasa yang malahan kontraproduktif ya untuk memperjuangkan kebenaran ya. Begitu barangkali Pak Siap, Gugun. Pak. Siap. Turun, Tapi, Pak. tapi emang ini sih mata kuliah ini kan mata kuliah diskusi sebetulnya ya, tema-tema umum, jadi santai aja loh. Ini tema-tema umum aja. Oke, kalau tidak ada lagi saya mau absen aja. Ini udah jam 9 lewat. Tinggal sedikit lagi, kita cuma sampai 21.30. Ini presentasi kelompok 1 ya. Iya, Bah. Mas Anton, ada? Anton Wibowo? Nggak ada. Rahmah? Baru dengar namanya Bah itu. Oh, baru dengar. Berarti nggak ada. Dimas Pratama? Kayaknya bukan kelas ini, Bah. Oh, bukan. Oh, mungkin beda Ada, jurusan. Mas Dimas ada Mas di Dimas kelas ada. ini. Ini semua manajemen kan ini kan. Mas Dimas ada ya? Iya, ada Pak. Ada Hadir di Pak. Saya absen lagi kelas. ini Pak, lagi di jalan Pak, Oke. soalnya Pak. Oke. Dana Luciana? Nggak ada. Mbak Herlina? Ada nggak tadi Mbak Herlina itu ya? Hadir, Oh, Pak. hadir. Mbak Putri Gebirina Hadir, Pak. Rizky? Ada. Mbak Siti Maryam Hadir, Pak. Mar'atus Soleha? Mar'atus Soleha? Hadir, Oh, Pak. iya, sampai putus-putus. Abdul Latif Sulaiman? Abdul Latif? Nggak ada. Zahratul Azizah? Hadir, Pak. Pak Idi ada. Pak Ihsan? Hadir. Hadir Abah. Pak Andri Maulana? Hadir, Bah. Pak Hari Pujiono? Ada, Bah. Ada. Tadi. Ada tadi, Bah. Mas Paidi? Hadir, Bah. Ini rajin-rajin ini mana kelasnya. Muhammad Naufaldi? Maujud, Bah. Wujud. Mas Syahid Kordowi Yasin? Ada. Mas Albi? Hadir, Pak. 10.000 Mbak ya, porsi 10.000. Campur aja kalau ada.
Air Lambang, Hadir Pak, hadir. Albi Pak hadir. Muhtadin ada, Kang Tatang ada, Mas Andrian, Lubis, Hadir Abah. Lutfi Fadiah, Hadir. Mbak Eva Mutiarani. Mbak Eva Mutia, nggak ada. Mbak Diajeng, Mbak Diajeng, Hadir, Pak. Pak Lahudin. Pak Lahudin tadi Ada, di grup Bah. katanya susah masuk, kenapa? Ada sekarang? Lagi perjalanan pulang dari Serang, Bah. Oh gitu. Oke, Pak Ulin ada, Mas Nur Huda, Hadir Bah. Pak Marianto ada, Kang Dodi, Ilham Hadir, Syah, Pak. Hadir, Pak. Mbak Evi Mirnayanti, Evi Mirna ada, Farid Ziad, ini baru ada, Kang Hadir, Gugun Pak. ada, Dian Ahmadi, Dian Ahmadi hadir Pak. Mbak Fani Cinta, Fani hadir, Pak. Fani Cinta, Evi Fani hadir, Pak. udah sayu-sayu begitu. Udah. Kak Mbak Evi Lestari, demam, Pak. Lagi demam, demam. lagi gak enak badan. Ya, syafakillah. Siapa Udah sembuh. Terima kasih, Pak. Mbak Lestari, ada Mas Ihsan Firdaus, Muhammad Ihsan. Hadir Mbah Muhammad Ihsan Firdaus hadir. Alhamdulillah. Rafika Ihsani, Hadir, Pak. Abdul Salim ada, Eka Nur Siap Aini, hadir. Hadir, Abah. Agong. Agong atau Agung ini? Hadir Bah, pakai O. Oh, pakai O emang ya? Iya, Oh, Pak. emang begitu ya, Mas Agung ya? Iya, dari lahir udah begitu aktenya. Oke. Iya, benar berkah. Amin. Prihatini. Hadir, Mbak. Tadi Sanusi Abu Bakar udah masuk belum? Dia lagi nyari-nyari grup. Sudah, Bah. Oh, Alhamdulillah. Sudah bisa syukur. bergabung, Bah. Syukur Terima dah. kasih ya, Bah. Sama-sama. Mas Bambang Wijanarko. Hadir, Bapak. Apanya Wijoyanto nih? Kalah Aduh. tadi ya di MK ya. Gak apa-apa. Enggar Tiasto. Enggar? Gak ada. Oke, terima kasih. Nanti seperti biasa Mas Ulin di share ya di grup yang aktif. Hari Pujiono tadi sudah, Pak. Siapa? Pak Lahudin udah. Hari Sudah, Pujiono. sudah. Pak Laudin saya hadirkan. Hari Pujiono. Oh iya. Frontal ini. Ya, Pak Laudin saya hadirkan tadi. Hari Yang Pujiono. tadi siapa? Pujiono. Ya, Hari Pujiono. Hari Pujiono tuh nomor berapa ya? Oh ya, sudah hadir. Cecep Pak udah belum, Bang? Albi Pak hadir Albi. Albi hadir. Enggar doang tuh. Nggak ada sama Mbak Evi. Oke ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Abah udah keluar ya? Kang Tatang, Mbak tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bah. Sama-sama. Semoga berkah. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok 1. Wah, luar biasa Mas Otang. Dimaafin. Sangat lengkap. Tadi nggak nanya. Terima kasih Mas Ulin.
Oke semuanya, terima Mereka kasih ya. pulang Ya, Saya Pak izin Gu. pamit ya. Jinle. Pak, Assalamualaikum. Kita tutup.